Hai teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mari ngobrol, mari cerita. Nah, kali ini Ideal ada satu konten yang khusus bacain cerita-cerita yang ada di Wattpad. Semoga teman-teman suka ya. Jadi, kali ini Ideal mau bacain salah satu cerita yang berjudul Heaven, Surga. Nah, ini rada-rada menarik nih ya karena judulnya sebenarnya, tapi kita dengerin aja ya. Gimana ceritanya? Semoga cerita ini bisa menemani waktu senggang teman-teman semuanya, pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Dari kata heaven, apa yang terpikirkan di otak kalian? Sudah pasti arti dari kata surga, bukan? Tempat indah yang sejatinya selalu dinantikan oleh seluruh manusia. Tempat yang katanya penuh dengan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan cowok bernamakan heaven satu ini? Apakah dia juga seindah surga? Memiliki ketampanan jauh di atas rata-rata, ternyata Heaven juga memiliki kecerdasan dan segudang prestasi yang membuat banyak orang kagum sekaligus segan. Bukan manusia kalau dia sempurna. Nyatanya, Heaven adalah seorang berandalan dengan embel-embel ketua geng. Geng ini dinamakan Trackers. First impressionnya juga udah kayak di ini ya, kayak di opening film-film rada-rada ke arah Dylan ini ya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Tracker sendiri berartikan pelacak. Sesuai dengan artinya, geng ini akan melacak siapapun yang membuat honor pada mereka. Dan tentunya habislah mereka. Pertama, sang ketua Heaven hire Fabian yang terkenal berandalan. Lalu Chico, si es batu yang jika sekali nyeletuk membuat lawan bicaranya sakit hati. Julid ya. Kemudian Arnold, sang anak sultan yang menjadi donatur utama untuk kebutuhan foya-foya mereka. Lanjut dengan Shaka, si cowok playboy yang tiap harinya disibukkan mencari pendamping ranjang. Lalu terakhir, si cantik Fatty, teman sekaligus menjadi bu dokter kala mereka babak belur. Dan lengkap sudah anggota orang-orang predikat tanpa akhlak itu. Kalau lo kalah, niatnya mau gue suruh bikin video bokep seluruh Saka yang sudah keliangan kobam. Pala lo kalah. Gue gak bakal kalah selama ada dia, sahut Arnold. Menunjuk cowok yang tengah asik menghisap puntung rokok bermerek Marlboro. Cowok 19 tahun itu hanya meliriknya sekilas, lalu mengambil segelas di atas meja. Kalah gue gak bakalan nyontekin lo lagi, ujar Heaven dengan suara beratnya. Widih, kalau yang itu gak dulu, mending gue berjuang mati-matian ngehajar mereka daripada gue gak dicontekin. Beban, cibir Ciko yang tak kalah sinis menatap sahabatnya. Timbang lo sad boy, balas Saka dengan tengilnya. Ciko baru saja ingin menyusruk kepala temannya, tapi tiba-tiba sahabat
perempuannya berdiri. Cheers. Gadis dengan pakaian mini menyodorkan gelas yang dipegang keempat temannya. Tanpa ragu, keempatnya pun langsung menyatukan gelas mereka. Benturan gelas tak terdengar jelas karena suara DJ menggema sangat keras. Ditambah dengan suara gaduh dan jerat-jerit begitu mendominasi. Semakin menambah kisruh ruangan itu. Sebuah klub langganan yang sudah 5 tahun mereka datangi. Have, bagi souvenir iPhone 13 dong. Pengen ganti warna nih gue, celetuk Fatty. Keempatnya terkekeh mendengar Fatty meminta ponsel, padahal baru seminggu yang lalu cewek itu ganti yang baru. Terus saja lo muter tiap minggu minta beliin. Abis gue. Heaven, abis itu Ciko balik lagi ke Arnold. Cibir Saka sampai menunjukkan satu persatu dari keempat cowok itu. Bodoh ah, Fatty lalu menatap kekasihnya Arnold. Gaya hidup mereka memang terkesan wah. Tak heran karena mereka semua memang dari keluarga berada. Bahkan tak hanya berada, di antaranya ada yang menjadi penerus tunggal bisnis keluarga mereka. Contohnya Arnold. Meta tuh udah pasang badan minta dianuin. Beritahu Saka setelah menengok botol yang bertuliskan Jack Daniel. Ngapain lo? Sinis cewek yang tengah duduk di paha pacarnya. Apaan sih? Risih cewek itu. Tak kalah marah. Gak usah jambak gue bangsat. Awas lo, gue mau ngomong sama Heaven. Lo cewek yang ke-100 yang gue jambak karena bersikap murahan di depan ketua gue. Sinis Fatty dengan tampang songongnya. Tapi nyatanya tak membuat Meta mengurungkan niatnya untuk mendekati Heaven. Cowok yang sangat diincar seantero kampus. Heaven menatap datar cewek berpakaian seksi yang berusaha menggapai tubuhnya. Heaven, bawa gue balik ya. Gue pengen sama lo. Mendengar permintaan Meta, Arnold, Chico, dan Saka tentunya hampir tertawa. Mereka sudah menduga akan begini pasti akhirnya, merengek kepada Heaven. Gue rela diapain asalkan sama lo, rengeknya memohon, tapi tak membuat Heaven bergeming. Cowok itu ingin melihat sejauh mana Meta menginginkannya. Umpat Syaka sambil menggelengkan kepalanya pelan. Cowok itu bahkan hampir tersedak minuman akibat tak kuasa menahan tawa. Bisa-bisanya Heaven sangat meresahkan di mata kaum hawa. Bahkan titel Playboy milik Saka sekarang tak berarti apapun. Heaven, please. Cewek yang diketahui tergila-gila dengan Heaven malah berusaha melepas bajunya. Please, gue udah mabuk, bawa gue ya. Sampai pada cewek itu menurunkan dress hingga memperlihatkan bra-nya. Heaven malah tersenyum miring. Rezeki tidak bisa dia-siakan begitu saja, bukan? Have, panggilnya memohon. Sedangkan Heaven menatap cewek itu penuh damba. Please, gue mau lo. Heaven masih dengan diamnya membiarkan cewek itu merangkulnya erat sehingga tubuh mereka saling bersentuhan. Cewek itu sengaja menyodorkan tubuhnya agar mau menjamahnya.
merasa diberi, Heaven langsung mengalungkan tangan cewek itu ke lehernya. "Lu mau gue?" Bisiknya lalu tersenyum miring. Napas cewek itu terburu berusaha meraup bibir Heaven yang begitu dia idamkan. Sedetik berlalu, dia berhasil mengecup bibir cowok itu tanpa penolakan. Heaven memang sialan. Cowok itu lumayan menikmati bibir cewek yang mencumbunya. Sampai bibir mereka terlepas, Heaven menunggu apa yang akan cewek itu lakukan lagi. Sejurus kemudian, bibir seksi cewek itu malah berpindah ke leher yang menggoda iman. Tentu karena jakun Heaven begitu sempurna, makanya sangat sangat menggoda iman kaum rendah iman. Sampai akhirnya Heaven sadar akan meninggalkan bekas, cowok itu segera melepas bibir cewek sialan itu. Shit, menjauh dari gue. Yang lainnya hanya cekikikan melihat atraksi yang Heaven lakukan. Sudah bukan hal baru lagi melihat Heaven mendapat hisapan yang meninggalkan jejak merah di lehernya. Merasa ditertawakan, cewek itu bangkit bawa gue ya Have pintanya memohon, tapi Heaven sama sekali tak menatapnya. Cowok itu bermain cukup sampai di situ, selebihnya dia tak mau menanggung penyakit seksual. Merasa kalah, akhirnya Meta menyerah lalu menyingkir daripada semakin dipermalukan. Gue bilang juga apa, lu itu bukan cewek yang Heaven mau, cibir Fetty. Langsung dibungkam kekasihnya. Jangan kasar sama sesama cewek sayang, ucap Arnold secak seraya mengelus paha mulus itu. Satunya jual mahal, satunya bucin. Dah. Gue gak jual mahal, Sat. Tuh cewek lontit. Kalau lu lupa. Sarkas Heaven. Makanya cari cewek biar gak dikejar-kejar terus sama lontit. Balas Saka yang langsung mendapat pukulan keras dari salah satu temannya. Tak berniat menjawab, cowok yang menjadi ketua Trackers malah menikmati keterdiamannya. Entahlah malam ini kenapa ingin segera pulang. Gue balik, pamitnya lalu melenggang pergi begitu saja hingga membuat para temannya bertanya-tanya. Si Heaven kenapa? Sange. Tanya Saka yang sudah kobam. Sange palalu, dia takut dijewer sama emaknya. Lah, jawab Fetty sambil menonyor kepala yang tidak berisi ilmu apapun itu. Saka itu bodoh, anehnya bisa meretas data. Tepat jam 3 pagi, cowok itu masuk ke dalam gerbang rumah megah yang sudah sangat sepi. Seperti biasanya, dia memarkirkan motornya ke dalam garasi. Setelahnya berjalan sempoyongan sambil memegangi kepala yang semakin terasa berat. Langkah besarnya menaiki anak tangga yang menuju ke arah kamarnya. Tapi Heaven bukan menuju ke kamarnya, melainkan kamar orang lain. Sial, apa lagi yang akan dilakukan cowok itu? Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, Heaven pun segera merebahkan tubuhnya ke ranjang. Dalam keadaan lampu yang temaram, cowok itu meresahkan itu menatap sebelahnya. Bau minyak telan, gumamnya merasa ada yang aneh. Tidak seperti wangi ranjang miliknya. Shit, cowok itu salah kamar. Tanpa memperdulikan besok pagi, Heaven merengkuh tubuh ringkih yang tidur teringkuk layaknya bayi. Ditatapnya lama hingga membuat Heaven seperti terhipnotis akan kecantikannya. Lo harus jadi milik gue.
bisiknya sebelum mengecup bibir gadis itu. Ah, lengusnya membuat Evan terkekeh pelan. Sialnya dengan keadaan setengah mabuknya ia malah menginginkan lebih dari gadis itu. Tak ingin membuang kesempatan yang ada, Heaven dengan rakusnya mengecup leher yang terpampang sempurna. Sial, pertama kalinya ia merasa kecanduan. Oke, pasti kalian penasaran kan dengan kelanjutan cerita Heaven ini. Aku, nanti kita lanjutin di chapter kedua. Jangan lupa di follow, di like, di komen, di subscribe, di share, di komen, di pokoknya di apa-apain deh. Jangan pernah bosen dengerin podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Makasih semuanya.